Halo teman-teman dan Bapak Ibu guru yang terkasih. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Stephen nomor absen 28, Zevanya nomor absen 29, dan Olivia nomor absen 27. Hari ini sekarang kami akan melakukan podcast dengan tugas kolaborasi dengan tema Pungli di Tanah Merdeka. Nah, sekarang dalam pandangan PPKN, apa sih itu pungli? Dan apa pandangan Pancasila terhadap pungli? Dan mengapa kasus pungli itu bisa terjadi? Dan solusi-solusinya. Silakan teman saya Zevanya untuk pengertian dari pungli. Pengertian pungli adalah tindakan pengenaan biaya yang tidak seharusnya ada dan itu melakukan tindakan ilegal. Menurut kasus kelompok kami, pengambilan uang dengan ilegal untuk sesuatu peraturan agar tidak ketahuan melakukan kesalahan dengan mengizinkan masuk dalam suatu daerah walau tanpa sertifikat vaksin lainnya, semacam menyogok seperti suap. Kedua, pandangan Pancasila terhadap pungli. Pandangan tersebut melakukan praktek pungli adalah salah satu melanggar Pancasila karena praktek pungli melanggar sila 1, 2, dan 4, 5. Kenapa? Karena praktek pungli adalah tindakan yang tidak sesuai dengan hati nurani karena itu juga melanggar perintah Tuhan. Jadi dalam praktek pungli tidak ada kedamaian batin, itu terdapat di sila 1. Dan juga praktek pungli adalah tindakan yang tidak adil karena hanya menguntungkan satu pihak saja, yaitu orang yang melakukan tindakan pungli. Itu terdapat sila kedua. Tindakan pungli itu melanggar kewajiban untuk mematuhi peraturan yang ada dan tidak ada diutamakan kepentingan bersama hanya untuk kepentingan pribadi. Terdapat di sila keempat. Membuat hak yang sebagai petugas untuk mengambil uang dari sopir supaya bisa melanggar peraturan yang ada di sila kelima. Mengapa kasus pungli itu terjadi? Tentu pada masa pandemi seperti sekarang, ekonomi semakin sulit dan menurun dan kebutuhan masyarakat pun tidak terpenuhi. Ini bisa menjadi kedorongan pada masyarakat untuk melakukan pungli. Menurut kasus yang kami bahas yang di atas, dari kasus yang sang sopir tidak memiliki syarat perjalanan yaitu sertifikat vaksin dan tes COVID. Seharusnya sang sopir tidak boleh melewati tol tersebut. Namun sang petugas mengizinkan sang sopir untuk melewatkan dan memberi biaya sebesar 50.000 kepada petugas. Dari yang kami lihat dari video yang kami tonton, kasus kami termasuk pungli dan suap. Solusi terhadap kasus pungli tersebut akan dilanjutkan oleh Olivia. Solusi terhadap kasus pungli tersebut adalah: pertama, pemecatan jika ada pegawai negeri maupun swasta yang melakukan pungli agar merasa jerah. Kedua, meningkatkan kesejahteraan kepada pegawai negeri golongan menengah ke bawah. Ketiga, membentuk satgas pungli. Dan keempat, pegawai negeri atau swasta harus tegas atas kasus pungli di Indonesia. Itu adalah kasus pungli dalam pandangan Pancasila atau dalam pelajaran PPKN. Nah, dalam kelompok kami ini, kami mengangkat kasus pungli yang terjadi dalam tol pada saat PPKM level 4 beberapa hari yang lalu, yang terjadi di tol Palembang. Nah, sekarang saya akan membahas tentang pandangan ekonomi dalam kasus pungli itu. Yaitu pertama, fakta mengenai pungli yang berkaitan dengan kelangkaan. Contoh kelangkaan adalah kelangkaan lapangan kerja dan juga kemiskinan atau kelangkaan aset. Di zaman sekarang bisa menyebabkan masyarakat pungli agar bisa memenuhi kebutuhan hidup. Namun pungli juga bisa terjadi karena tidak seimbangnya kebutuhan dan sumber daya. Nah, dalam kelompok kami, dalam kasus pungli itu,
termasuk konsep kelangkaan sumber daya karena terjadinya pungli dan juga tiada kelengkapan syarat perjalanan sang supir yang dapat memicu maupun mengganggu pengantaran sumber daya yang diangkut truk sang supir, yaitu sumber daya sayur atau pangan. Menurut analisis kami dengan konsep kelangkaan itu, pungli itu dapat kita temui di mana-mana. Bahkan pungli dapat banyak ditemukan di berbagai tempat di Indonesia. Salah satu inti materi yang kami bahas yaitu pungli terjadi di Jalan Tol Kramasan dengan petugas yang menerima uang suap sebesar Rp50.000 dari sang supir karena supirnya tidak mempunyai sertifikat vaksin dan tes hasil COVID-19. Bahkan petugas juga sudah melakukan pungli pada orang-orang yang lain dan menghasilkan uang sebesar Rp300.000 dari pungli tersebut. Nah, teman saya Serafina akan menjelaskan analisis dan sesuai dengan konsep skala prioritas dan biaya peluang. Jadi teman-teman, mungkin dalam kasus kami tidak dijelaskan secara lengkap mengenai skala prioritas dan biaya peluang yang ada. Jadi materi kasus kami kurang lengkap. Maka kami akan menggunakan contoh lain agar teman-teman lebih mengerti. Yang pertama, contoh konsep prioritas adalah uang untuk per bulan. Misalnya, seorang pelajar mendapatkan uang bulanan sebesar Rp500.000. Uang tersebut harus memenuhi kebutuhan transportasi, iuran kelas, jajan, dan sisanya untuk menabung. Maka sang pelajar akan membuat daftar kebutuhan seperti ini. Transportasi Rp90.000, iuran kelas Rp5.000, jajan Rp300.000, peralatan sekolah Rp5.000, dan sisanya ada Rp55.000 untuk menabung. Contoh biaya peluangnya adalah dia bisa saja menjadi vlogger pendapatan yang bisa mencapai 2 juta per bulan. Yang kedua, membantu tokoh keluarga pendapatan kurang lebih bisa mencapai Rp500.000 per bulan. Namun, dalam kasus kami juga bisa mendapat biaya peluang bagi sang petugas. Contohnya adalah membuka toko kecil-kecilan atau usaha yang mungkin akan mendapatkan keuntungan mencapai 2 kali harga modal. Di kasus ini, sopir membayar agar dapat lolos dari penyekatan dan lancar sampai tujuan. Namun yang dilakukan sang supir sesuai dengan konsep biaya peluang dan skala prioritas, yaitu supir memilih dan mengutamakan membayar pungli untuk sampai ke tujuan. Silakan teman saya Zevanya melanjutkan. Analisis dan sesuai dengan UUD 1945 pada pasal 33 mengenai sistem ekonomi Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat 1 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Selanjutnya pasal 33 ayat 4 UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, keadilan, keberlanjutan, wawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. PKM pada dasarnya dibentuk berdasarkan semangat yang terdapat pada pasal 27 ayat 2 serta pasal 33 ayat 1 dan ayat 4 UUD 1945. Keberadaan LKM pada prinsipnya sebagai lembaga keuangan yang menyediakan jasa simpanan dan biaya skala mikro pada masyarakat, memperluas lapangan kerja dan dapat berperan sebagai instrumen pemerataan dan peningkatan terhadap pendapatan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin atau yang penghasilannya rendah. Terima kasih. Sekarang kita akan membahas dari pandangan pelajaran sosiologi. Teman-teman silakan menjawab, apakah kegiatan pungli sebagai fenomena sosial masih ada di masyarakat? Tentu saja masih ada. Ada. Nah,
Tolong sebutkan beberapa faktor kenapa kegiatan pungli itu adalah sebagai fenomena sosial yang ada di masyarakat. Karena kita mendapatkan beberapa faktor, di antaranya adalah pertama, disebabkan karena ketidakjelasan prosedur layanan. Kedua, adanya penyalahgunaan wewenang. Ketiga, keterbatasan informasi layanan yang diberikan sehingga tidak dapat diakses oleh pengguna layanan. Mungkin yang lainnya bisa dicari oleh Jeva. Dan keempat, kekurangannya integrasi pelaksanaan layanan. Dan kelima, kekurangan pengawasan dari atasan atau pengawasan internal. Dan terakhir, adanya kebiasaan dari pelaksanaan dan penggunaan layanan. Penyebab terjadinya pungli di setiap daerah. Dan dampaknya bagi masyarakat sekitar akan dilanjutkan oleh Stephen. Penyebab terjadinya pungli di tiap daerah karena pertama, tidak ada kebijakan yang tegas dari pemerintah dan tidak ada tegas-tegasnya dari petugas-petugas yang ada. Yang kedua, penyebab terjadinya kasus pungli dalam kasus kami ini adalah karena sang sopir tidak memiliki syarat perjalanan yang diantaranya adalah surat telah menyelesaikan atau sertifikat vaksin COVID-19 dan juga tes COVID-19. Agar sang sopir bisa melewati tol tersebut, sang sopir memberikan uang sebesar Rp50.000 kepada sang petugas. Dan petugas pun setuju karena itu adalah salah satu dampak bagi masyarakat sekitar. Bisa saja jika sang sopir membawa virus dan terjadilah penyebaran virus apalagi di masa pandemi COVID-19 sekarang. Dampak lain dari kejadian pungli adalah hilangnya kepercayaan masyarakat pada petugas maupun pada pemerintah setempat. Kenapa pungli adalah fenomena sosial dan apa kaitannya dengan sosiologi? Silakan teman-teman menjawab. Apakah ada yang tahu? Karena pungli adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Salah satu kaitannya adalah gejala sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat makhluk hidup. Tersebut akan hidup dalam waktu yang lama di satu wilayah tertentu. Makhluk hidup tersebut hidup di wilayah yang bisa dikatakan membawa dampak negatif. Salah satunya adalah bisa terjadinya pungli. Kenapa bisa? Ya karena jika saja makhluk hidup tersebut tidak tempat tinggal di wilayah sudah bisa dengan menagih uang sembarangan, menyuap dan sebagainya, pasti dia akan mengikuti contoh-contoh di lingkungan tersebut. Contoh lain yang bisa kita dapat adalah pengendaraan sepeda motor di jalan raya. Salah satu penyebab mereka tidak disiplin saat mengendara salah satunya adalah karena lingkungan hidup mereka yang sudah biasa akan kendaraan yang ngebut-ngebutan maupun dampak negatif lainnya. Mungkin habis ini kita akan membahas antropologi, saya serahkan ke Stephen lagi. Dalam segi antropologi, yaitu memahami adanya keberadaan kebudayaan di masyarakat dan dikaitkan dengan adanya kegiatan pungli. Munculnya kebudayaan di masyarakat dan menyebabkan pungli adalah karena pengaruh yang timbul dan tumbuh di masyarakat itu sendiri hingga membentuk suatu budaya. Saya juga mendapatkan beberapa konsep antropologi yang berkaitan dengan pungli. Ada 3 konsep, yaitu sikap mental, kebudayaan, dan sistem ekonomi. Silakan teman, ada yang mau untuk sikap mental? Di sini kita diajari untuk jujur, kedisiplinan, dan sebagainya. Namun kasus pungli ini merupakan tidak menanamkan sikap mental sama sekali. Mereka sangat tidak disiplin, apalagi dalam kejujuran. Kebudayaan mungkin di berbagai tempat pungli sudah sangat biasa dengan terjadinya dari masa ke masa, generasi-generasi berikutnya. Dari 7 unsur kebudayaan, unsur yang berkaitan dengan pungli yang kami dapat yaitu 1. Sistem ekonomi. Sistem ekonomi juga biasanya disebut dengan sistem mata pencarian, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari kedua dugaan yang kami temukan, bisa saja karena penghasilan masyarakat yang mungkin saja bisa dikatakan kurang memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia pun merasa terdorong untuk melakukan pungli untuk mendapatkan penghasilan tambahan.
Itu adalah pandangan pungli dari segi antropologi. Sekarang kami akan membahas pandangan agama terhadap pungli atau pendidikan agama Katolik. Yang akan kami bahas yaitu memahami pentingnya menghapus budaya pungli dalam kaitannya terhadap penghargaan sesama manusia. Menemukan masalah uang pelicin yang termasuk suap. Dan pungli tersebut telah mewabah hebat. Dan hal itu mesti dihadapi oleh rakyat Indonesia, termasuk umat Kristen, umat Katolik, dan umat beragama yang lainnya. Jika berurusan dengan aparat birokrasi pemerintah. Menemukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menghapus budaya pungli dalam kehidupan manusia. Pelicin itu, apakah memberi uang ke pelicin itu berdosa? Kalau suap, firman Tuhan jelas menegaskan bahwa perbuatan suap itu adalah perbuatan dosa. Tapi yang berdosa itu pemberi suap atau penerimanya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita membutuhkan pengajaran soal uang pelicin, suap, dan pungli. Apa itu pungli? Pungli, seperti yang kita tahu dan yang kita bahas di awal tadi, pungli adalah tindakan mengambil uang yang seharusnya tidak diambil dengan cara melanggar suatu undang-undang atau undang-undang. Mengapa pungli tidak diperbolehkan? Karena pungli adalah tindakan mencuri. Karena kita mengambil uang orang dengan cara yang salah dan itu adalah tindakan yang melanggar 10 perintah Allah. Stephen nanya nih, bagaimana usaha kita untuk menghapus budaya pungli? Usaha kita untuk menghapus budaya pungli adalah kita harus bekerja dan bekerja terus untuk mendapatkan penghasilan agar kebutuhan kita tercukupi dan kita membutuhkan lapangan pekerjaan agar orang-orang bisa bekerja, karena tentunya akan sangat sulit menghapus budaya pungli kalau tidak ada penghasilan yang cukup dan juga jika kesenjangan sosial itu sangat lebar. Maka dari itu, untuk menghapus budaya pungli, kita harus bekerja dan sebelum bekerja kita harus ada lapangan pekerjaan. Itu adalah pandangan agama terhadap pungli. Terima kasih, Stephen. Itu tadi adalah pandangan beberapa pelajaran terhadap pungli. Pelajaran yang kita bahas adalah PKN, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan pendidikan agama Katolik. Sekian dari kelompok 8. Kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih.